Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azhar yang saya sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali meskipun jarak masih memisahkan. Semoga pertemuan meski lewat online ini tetap dapat menambah ilmu kita dan juga kita senantiasa terus untuk belajar ilmu din ini agar masa muda kita ini tidak habis sia-sia, anak-anak sekalian ya. Nah, anak-anak sekalian, kita di waktu yang singkat ini kalau di kelas 8 dari tidak perlu perkenalan lagi ya. Kita sudah liburan sekitar 5 bulan ya, 4 sampai 5 bulan dari karena corona, kemudian liburan tengah kenaikan kelas ya, sampai kemudian kita pembelajaran kembali lewat daring ini. Anak-anak sekalian, ala kulli hal tetap kita harus menambah ilmu ya. Sebagaimana yang lalu bahwasanya hadis arba'in ini kita mempelajari 42 hadis dalam waktu 3 tahun ini. Untuk kelas 8 khususnya ya, yang kelas 8 ini nanti anak-anak akan mendapatkan yaitu hadis, kalau kelas 7 kemarin kan hadis ke-1 sampai 15. Nanti hadis ke-16 sampai hadis yang ke-30 ya. Nanti kelas 9-nya tinggal 12 hadis. Jadi kita mulai kerja langsung hadis yang ke-16 ya anak-anak ya, karena waktu kita ini memang sedikit ya. Oke. Anak-anak sekalian, hadis yang ke-16 silakan anak buka di halaman 249 ya, dengan madah atau judul larangan marah. Bisa disimak ya. Ini buku hadisnya. Oke. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab ya, rawahu al-Bukhari. Anak-anakku sekalian ya, di sini arti secara umumnya ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ausini, nasihatilah aku ya, qala la taghdab, Rasul bersabda la taghdab, jangan marah, faradada miraran, kemudian mengulangi lagi ya, nasihatilah aku, la taghdab, nasihatilah, la taghdab, tetap ya, Rasulullah menasihati jangan marah. Ini kalau di lafaz bahasa Arab, sesuatu yang diulang-ulang itu berarti Rasul menyatakan bahwa pentingnya hal tersebut ya. Oke, anak-anak sekalian ya, ini yang pertama, ini bisa terjemahkan dulu ya di sini seperti biasa. Kita tekankan supaya anak-anak nanti bisa hafal minimal matan sama artinya ya. Ini pendek banget nih, benar ya. Ya, ausini sama matanya di sini ya. Laki-laki itu mengatakan nasihatilah aku, ausini, nasihatilah aku. Qala, Rasul bersabda ya, bersabda atau berkata, la taghdab ya, jangan marah. Faradada miraran ya, faradada itu diulangi ya. Kemudian di sini berilah aku wasiat dia
berkali-kali meminta, kemudian diulangi lagi gitu aja ya, diulangi lagi. Saya meminta nasihat lagi, nasihatilah aku ya, harus tetemiro terus ya, diulangi terus. La takut, tetap apa? Jangan, la itu jangan, tetap engkau marah, ya. Farad dada, maka diulangi lagi permintaannya. Mungkin para sahabat ini barangkali ya, kok nasihatnya hanya jangan marah gitu ya. Minta nasihat lagi, mau sini nasihati lagi, la takut ya, jangan marah ya, diulangi lagi, nasihatilah aku, la takut, jangan marah ya. Nah, ini yang pertama kita bahas ya tentang aus ini, nasihatilah aku. Memang disunahkan anak-anakku sekalian, kita setelah bertemu dengan orang lain ya, ketemu dengan guru, ketemu dengan ustadz, ketemu dengan saudara mbah bisa jadi yang kita lihat ilmunya lebih banyak dari kita, pengalamannya lebih banyak kita, disunahkan untuk meminta nasihat ya. Akan minta nasihat, ustadz pun ya juga meminta nasihat ya. Ustadz setelah mengajar ya di Sukoharjo dulu, saat pamit minta nasihat kepada kepala pesantrennya ya, Ustadz saya mau pamit, mau melanjutkan ke Semarang, mohon nasihatnya Ustadz ya. Jadi nasihatilah ya, dimanapun jangan lepas untuk terus tetap mengajar ilmu agama ini ya, begitu. Kemudian saat Ustadz bahkan dari Semarang sendiri, dari Banyumanik Semarang pindah ke Gunung Pati Semarang, pesantren ini mau pindah dulu ya, juga pamit ke beberapa ustadz ya, Ustadz tapi juga pamit kepada beberapa guru ya. Ustadz saya mungkin setelah ini lebih banyak kesibukannya di Gunung Pati, minta nasihatnya Ustadz, dinasihatilah ya. Nanti dimanapun itu, kalau kamu ya, kalau engkau menemui sebuah kesulitan, maka sesungguhnya kamu akan naik derajatnya. Jadi kalau ada sebuah kesulitan yang ditemui, maka jangan putus asa, karena itu tandanya Allah akan meninggikan derajatnya ya, Allah akan mengangkat kualitas hidupmu. Nah ini ya, dan beberapa di tempat-tempat lain juga bisa meminta nasihat ini ya. Jadi disunahkan bagi kita minta nasihat. Anak-anak pergi ke rumah mbahnya barangkali ya, pulang liburan, waktu pamit mau pamit apa? Assalamualaikum mbak, kalau badhe pamit mbak, minta nasihatnya mbak, apa? Itu nasihat yang insya Allah akan menjadi bekal kita di akhir-akhir pertemuan itu. Biasanya itulah yang akan menjadi bekal ya, yang terus teringat ya, itu memorinya kuat ya. Sama seperti ya beberapa alumni anak-anak ya, beberapa waktu yang lalu juga ada alumni kelas 9 ya, yang kemarin lulus main ke pesantren ya, di Putra itu ya. Kita bertemu di masjid, ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya setelah itu Masya Allah ya, setelah selesai ngobrol, Ustaz ini kita mau pamit Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz ya. Katanya dulu disunahkan minta nasihat gitu. Ya kita nasihati ya. Nah, kemudian nasihat anak-anak, nasihat ini kenapa kok berbeda-beda ya, dari satu ustaz berbeda, dari satu ustaz ini misalnya orang yang yang minta nasihat ini banyak orang gitu ya, sama-sama berbeda ya, karena bisa jadi yang menasihati ustaz atau guru ini dia mengetahui ya apa yang menjadi kekurangan dari yang meminta nasihat ini ya. Nah, bisa jadi memang itu adalah memang Allah ilhamkan bagi seorang penuntut ilmu, minta nasihat itu kan nyari ilmu ya, yang dia ilhamkan supaya dia ini mendapatkan ilmu yang benar-benar dia cari gitu ya. Nah, ini jadi Allah, karena Allah kita yakini bahwa Allah lah yang menggerakkan setiap lidah para hambanya, Allah yang mengatur segala urusan dunia ini ya.
Jadi anak-anakku sekalian, biasakan meminta nasihat ya. Oh, jangan malah kebalik ya. Dinasehati berkali-kali nggak ada perubahan ya. Ngeyel terus nggak akan maju ya, nggak akan maju. Nah, termasuk nih para sahabat dulu itu sering meminta nasihat ya. Ya Rasulullah ausini ya. Nah, dalam yang riwayat yang lain ya Rasulullah ayu amalin afdal ya, apa amalan yang paling utama. Rasulullah pun jawabnya beda-beda ya. Pada sahabat ini ya, jihad fisabilillah, amalan yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Dalam waktu Rasulullah menyampaikan ya, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Nah, barangkali memang keadaannya berbeda-beda. Saya di sini nih ya, la taghdab, jangan kamu marah ya. Bisa jadi karena memang kondisinya berbeda-beda. Amalan yang paling utama adalah sholat tepat waktu. Mungkin sahabat ini waktu sholatnya kurang tepat waktu ya. Kemudian ya la taghdab, jangan marah. Bisa jadi sahabat itu memang misalnya suka marah gitu. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus sering-sering meminta nasihat ini ya. Nah, jangan malu ya, meminta nasihat itu mulia ya. Orang yang dia tidak pernah meminta nasihat ya, bisa jadi memang karena dia merasa sombong ya, tidak merasa paling bisa ya, itu sehingga dia tidak mau meminta nasihat dan tidak mau nasihati orang lain ya, karena dia ya memiliki ciri-ciri sombong itu kan dua ya, batrul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia ya. Meminta nasihat tidak hanya kepada ya yang lebih tua ya. Memang utamanya kepada siapa meminta nasihat itu ya, kepada orang yang abidin, orang yang dia meminta ahli ibadah ya, atau kepada ya ulama, orang yang dia memiliki banyak ilmu ya, atau kepada zahidin, orang yang dia disebut dia tidak membutuhkan tidak mencari dunia ya. Kita lihat ibadahnya bagus, dia tidak terlalu mencintai dunia. Kita minta nasihat dari mereka-mereka yang hatinya bersih, itu yang insya Allah ya, itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi ya. Nah, anak-anak sekalian ya, jangan sampai kita sombong. Tidak hanya kepada itu, boleh juga kita meminta nasihat kepada adik kelas, boleh ya, kepada teman sebaya ya, mau barangkali setelah nanti mau ke pondok, saya mau kembali ke pondok, ada nasihat gak untuk saya, apa nasihatnya ya, gitu ya. Nanti dengan adanya nasihat-nasihat itulah yang nanti bisa jadi, biasanya ya teman-teman biasanya ketika menasihati ternyata luar biasa ya. Oke, yang pertama nasihatilah. Qala la taghdab, katakan Rasul bersabda la taghdab, jangan marah ya. Marah ini anak-anak sekalian ya, ini adalah sesuatu yang memang sangat dibenci baik oleh manusia dan juga oleh Allah ya. Nah, jadi marah itu biasanya orang marah itu kata-katanya tidak terkontrol ya kan ya. Kata-katanya tidak terkontrol. Kemudian matanya melotot ya, uratnya kelihatan ya. Kemudian dia cenderung untuk merusak ya. Dan kemarahan ini biasanya ya yang didasari hawa nafsu ya. Saat kemarahan sendiri maka biasanya ini cenderung tidak menyelesaikan masalah ya. Anak-anak yang menjadi sering marah kemudian nanti akan terbiasa marah dan lama-lama sampai besar menjadi pemarah kalau dia tidak merubah dirinya. Ini hati-hati ya, marahnya bisa jadi sama temannya, sama adiknya sering marah ya. Akhirnya kalau nggak dikendalikan sendiri ya, kalau marah nggak dikendalikan, lama-lama nanti sampai besar ya marah kepada istrinya, yang putri marah kepada anaknya juga berlebihan. Maka ada beberapa karakter yang dia marahnya berlebihan. Ini dimulai dari yang saat kecil nggak berlatih ya anak-anak ya. Nah, makanya gimana caranya melatih supaya tidak marah, Ustaz ya? Oke, yang pertama ya, anak-anak bisa menyimak di buku halaman yang ke
jangan marah, bagimu surga gitu ya. Ini anak-anakku sekalian, marah itu memang godaan dari setan ya, maka kita disunahkan auzubillahi minasyaitonir memarah sesuatu, karena mungkin ya misalnya nih anak-anak mainan ya anak-anak dirusak sama adiknya gitu ya, mungkin nalurinya pengen marah adik gitu ya. Naudzubillah ada sampai main dipukul apa ini, naudzubillah, jangan sampai ya. Ini tidak menyelesaikan masalah ya. Barangkali ya misalnya anak punya HP gitu ya, HP-nya ya sama anak adiknya yang masih kecil nggak tahu ya, ditinggal main, HP-nya ternyata dicemplung ke air ya. Ya, itu adalah HP yang mahal mungkin ya. HP apa pemberian, walaupun mungkin mintanya dulu susah, atau mungkin anak dulu nabung sendiri untuk membeli HP itu, tiba-tiba dicelupkan ya ke air. Nah, pulang-pulang rusak, marah gitu ya. Mau pukul bisa, naudzubillah ya. Pukulan anak-anak tidak akan menjadikan HP itu kembali ya. Marahnya anak-anak tidak akan menjadikan. Maka gimana kalau mau marah? Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jangan marah dulu. Kalau masih ingin marah juga dari berdiri duduk anak-anak ya. Dari berdiri duduk ya. Masih ingin marah lagi wudu ya, wudu. Masih ingin marah lagi terlentang ya. Terlentang tiduran ya. Masih ingin marah lagi sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah yang bisa dilakukan waktu duha ya, sholat duha ya. Masih ingin marah lagi tidur. Nah, insya Allah tidur kan nggak jadi marah gitu ya. Nah, sambil tetap dipikir jalan terbaiknya. Mesti bisa diselesaikan selain marah. Ya mesti ada ya. Nah, misalnya apa? Ya misalnya ya ngomong ya kepada orang tua, ini gimana bisa perbaiki. Karena kalau ya ada sebuah cerita seorang bapak ya, mobilnya ini dibuat mainan sama anak kecil ya, sama anaknya ini ya. Karena anaknya ini ya mainan mobil sehingga tergores catnya, anak ini, orang tua ini marah ya. Ternyata sampai anaknya dipukuli pakai kayu ya, sampai pakai rotan di tangannya, kemudian sampai infeksi dan diperiksakan ke rumah sakit sampai dia harus diamputasi. Nah, yang ada apa? Penyesalan ya. Karena dengan memukul tangan anak yang masih kecil ini, ya namanya anak tidak tahu, ya belum paham. Yang menyelupkan HP ke air juga belum paham, dia nggak tahu apa-apa, taunya untuk mainan, ya nggak, kasihan mereka nggak tahu apa-apa ya. Nah ternyata harus diamputasi, anak penyesalan. Ya seandainya saja kemarin tidak dipukul gitu ya. Oke, jadi marah ini anak-anak kita harus senantiasa melatih ya. Tidak cukup dengan hanya paham tentang apa itu marah, tetapi marah ini adalah amalan yang harus terus dilatih terus ya. Marahnya itu ya, misalnya anak paling mentok ya, itu misalnya kalau marah diem, nah, itu nanti orang akan tahu ini marah ya. Nah, itu lebih baik ya daripada marahnya itu merusak. Ada yang kalau marah itu mecah piring, ada yang kalau marah itu mengeluarkan kata-kata umpatan ya, tidak menyelesaikan masalah. Ada yang ketika marah itu dia pergi dari rumah ya, tapi ya hal itu tidak menyelesaikan masalah semuanya ya. Ya marah tetap bisa dicari solusinya kepada orang tua, kepada saudara, kakak, adik dan sebagainya ya. Ini anak-anakku sekalian ya tentang marah. Di pembahasan yang singkat ini mungkin sekian ya untuk pembelajaran di hadis yang ke 16 ini ya. Syukran ala ini